Jika tadi kita melihat eh, penjelasan tentang yang sebelumnya ya, tentang adaptasi penyesuaian diri pada tumbuhan untuk mempertahankan hidupnya. Nah sekarang ya pada video ini Pak Adi coba menjelaskan sedikit ya bagaimana cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya ya, cara hewan beradaptasi dengan habitatnya, cara hewan beradaptasi dengan makanannya, dan cara hewan beradaptasi untuk mempertahankan dirinya. Oke, simak videonya baik-baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan belajar tentang adaptasi hewan. Ada beragam jenis hewan yang hidup di seluruh dunia. Mereka mendiami tempat tinggalnya dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Hewan yang hidup di lingkungan tertentu pada umumnya memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain. Nah, apa saja sih ciri-ciri khususnya itu? Oke, mari kita belajar. Tapi tentunya kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hewan yang hidup di lingkungan tertentu pada umumnya memiliki ciri khusus yang membedakan dengan hewan lain. Benar, ya. Ciri khusus yang dimiliki hewan tertentu pasti memiliki tujuan yang berbeda dan sangat erat hubungannya dengan kelangsungan hidup hewan tersebut. Jadi beberapa adaptasi hewan memang menggunakan untuk kelangsungan hidupnya agar di hewan tersebut dapat memperoleh keturunannya. Nah, beberapa hewan mempunyai adaptasi tersendiri ya. Masing-masing hewan yang hidup di lingkungan yang berbeda, mereka mempunyai ciri khusus yang menyesuaikan dengan lingkungannya. Contohnya, yang pertama adalah adaptasi hewan terhadap tempat tinggalnya atau habitatnya. Oke, yang pertama adalah kelelawar. Kelelawar merupakan jenis hewan mamalia yang dapat terbang. Ia akan mencari makan pada malam hari. Habitat atau tempat tinggal kelelawar biasanya di gua-gua, alam terbuka atau pepohonan. Jika siang hari, kelelawar akan tidur dengan bergelantung terbalik. Kelelawar akan mengandalkan pada suaranya yang nyaring untuk menuntunnya terbang. Ia mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang sangat tinggi di atas frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Ya. Yang kedua adalah bebek. Bebek memiliki kelebihan yaitu dapat berenang, ya. Hal ini karena bebek memiliki selaput pada jari-jari kakinya. Kita lihat di situ, jari-jari bebek mempunyai selaput dan juga pada bulu-bulu bebek ya terlapisi oleh salah satu cairan, mungkin salah satu cairan yang memungkinkan bulunya tidak basah. Yang selanjutnya adalah laba-laba. Laba-laba berjalan pada permukaan langit-langit yang merupakan keahlian hebat yang dimiliki oleh seekor laba-laba. Para ahli telah meneliti bahwa pada bagian bawah telapak kaki laba-laba terdapat serangkaian rambut panjang yang menyebabkan adanya gaya tarik-menarik dengan dinding. Jadi pada saat laba-laba merayap di dinding, ya, dia mempunyai rambut-rambut panjang yang pada kakinya sehingga ada gaya tarik-menarik dengan dinding. Cicak. Nah, keistimewaan cicak adalah ia dapat merayap di dinding, bahkan di atas langit-langit. Hal ini karena cicak memiliki bantalan perekat di telapak kakinya. Dia memiliki bantalan perekat di telapak kakinya. Bantalan perekat pada kaki cicak menyerupai rambut yang lengket. Unta beradaptasi di lingkungan gurun, ya, dengan memiliki ciri khusus yang ada pada bentuk tubuhnya. Kaki unta yang sangat lebar sehingga mereka dapat dengan mudah berjalan di atas pasir tanpa tenggelam ke dalamnya. Unta juga memiliki bulu mata yang panjang, bulu mata anti badai, yang sangat dapat menangkal pasir yang ditiup angin sehingga tidak sampai masuk ke dalam matanya. Selain itu, lubang hidung yang dapat membuka dan menutup sehingga pasir tidak bisa masuk ke dalam hidung. Selain itu juga unta mampu bepergian selama seminggu atau bahkan lebih tanpa meminum air. Dan bahkan mereka dapat bertahan hidup sebulan tanpa makan. Kenapa ya? Nah, karena di dalam punuknya unta mampu menyimpan lemak yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk berubah menjadi energi. Keren sekali. Nah, selanjutnya ada penguin. Penguin ya
dapat hidup, berenang, dan hidupnya di air. Sayapnya merupakan pendayung dan tidak mampu untuk terbang. Walaupun dia masuk ke dalam burung pinguin, namun dia tidak mempunyai sayap untuk dia tidak bisa mengepakkan sayapnya untuk terbang ya. Dia memodifikasi dirinya untuk dapat berenang. Wah, jadi sayapnya memodifikasi sebagai buat mendayung ketika dia berenang di dalam air ya. Ia dapat bertahan hidup di udara yang sangat dingin di kutub selatan. Kunci adaptasinya terletak pada jaringan pembuluh darah yang ada pada bahu yang membatasi hilangnya panas lewat sayap mereka. Subhanallah. Darah yang mengalir dari sayap ke tubuh akan melewati aliran darah dari tubuh ke sayap. Hasilnya, darah dingin yang mengalir dari sayap akan dihangatkan oleh darah hangat dari tubuh ke sayap. Dengan demikian, kondisi hangat pada tubuh pinguin tetap dipertahankan. Nah, selanjutnya adalah cara hewan menyesuaikan diri untuk memperoleh makanannya. Kalau yang tadi dengan habitat lingkungannya, kalau sekarang bagaimana sih cara hewan menyesuaikan diri untuk memperoleh makanannya? Nih, bentuk-bentuk penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan berbeda-beda, dipengaruhi oleh jenis makanan dan cara memperoleh makanan. Makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan cara menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungannya yang digunakan untuk memperoleh makanan. Nah ini, burung-burung memiliki bagian tubuh yang berbeda-beda antar satu dengan yang lain. Paruh yang dimiliki setiap burung mempunyai kegunaan tersendiri, menyesuaikan dengan jenis makanan yang dibutuhkan. Nah itu, perhatikan pemakan biji, yaitu burung emprit. Nah bagaimana paruh burung emprit yang pendek namun kuat. Penangkap serangga, bagaimana paruhnya itu runcing namun memang tidak panjang. Pemakan nektar, perhatikan jenis paruhnya memanjang karena untuk mengambil nektar di dalam bunga. Selanjutnya beberapa jenis paruh burung yang menyesuaikan diri terhadap makanannya. Nah ini adalah serangga. Salah satu bentuk penyesuaian diri pada serangga adalah bentuk mulut yang berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanan yang dimakannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4. Nah, ada menggigit, menjilat, menghisap, dan menusuk. Ada juga beberapa hewan yang mempunyai mulut perpaduan antara dua. Jadi perpaduan antara dua, ada menghisap dan menusuk. Misalkan ada menggigit dan menusuk seperti itu. Misalkan contoh pada belalang. Nah, belalang ini mempunyai jenis Ini jenis mulut menggigit. Lalat, menjilat. Perhatikan bentuk mulutnya juga berbeda-beda ya. Kupu-kupu, jenis mulutnya menghisap. Nyamuk jenis mulutnya menusuk ya. Itu adalah beberapa jenis adaptasi pada serangga untuk memperoleh makanannya. Oke, ini juga ada ya beberapa hewan yang memodifikasi bentuk tubuhnya untuk mendapatkan makanannya. Salah satu contoh adalah ikan lele ya. Ikan lele biasanya mencari makan di dasar perairan. Dalam mencari makan, ikan lele tidak mengalami kesulitan karena mempunyai alat perba atau sungut atau misai ya. Seperti kumis itu yang sangat pekat terhadap rangsangan. Wah, itu ada ikan pemanah. Cara mendapatkan makanan pada ikan pemanah adalah dengan cara menyemprotkan air ke dalam serangga sehingga serangga yang terkena air akan jatuh ke atas permukaan air dan ikan pemanah bisa langsung memangsanya. Jadi ikan pemanah ini adalah salah satu ikan karnivora yang mencari serangga yang hinggap di atas pepohonan dan kemudian dia menembakkan air ke arah serangga tersebut sehingga jatuh dan kemudian dimakannya. Ikan lumba-lumba dengan mengeluarkan bunyi ultrasonik dan dapat kemampuan ekolokasinya, lumba-lumba dapat memperoleh makanannya dengan mudah. Cicak mendapatkan makanannya dengan menggunakan lidahnya yang panjang dan lengket. Cicak menangkap mangsanya sebagai bahan makanannya sehari-hari. Jadi walaupun cicak makanannya adalah seekor nyamuk yang bisa terbang, namun lidah cicak yang sangat panjang dan lengket mampu dengan cepat dapat menangkap nyamuk yang sedang terbang. Subhanallah, Masya Allah ya. Selanjutnya ada jerapah. Jerapah memiliki leher yang sangat panjang
Saat meraih tangkaian daun yang tinggi, jerapah menjulurkan lehernya dan meraih dedaunan yang ada di pohon dengan lidahnya. Jadi jerapah tidak kesulitan untuk mencari makanan yang berada di atas karena leher jerapah memodifikasi memanjang, ya, memodifikasi hidupnya untuk memanjang. Selanjutnya adalah burung hantu. Oke, burung hantu menggunakan penglihatan dan pendengarannya yang tajam yang digunakan untuk memperoleh makanannya di malam hari. Jadi dia mempunyai penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam, sangat baik. Jadi dia dapat dengan mudah menemukan mangsanya di malam hari. Kelelawar. Untuk memperoleh makanan, kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik, pendengaran yang tajam, dan kemampuan ekolokasinya yang berguna untuk mendeteksi benda-benda di sekitarnya dan menentukan arah terbang dengan suara atau bunyi pantul. Tupai. Pada tupai, ya, mempunyai kantung pipi. Pipi digunakan untuk menyimpan sementara makanannya. Jadi sebelum ditelan ke lambung, tupai menyimpan makanannya di pipi. Nah, ada lagi cara hewan yang menyesuaikan diri untuk melindungi dirinya. Beberapa hewan memiliki cara dan ciri yang khusus untuk melindungi diri dari musuhnya. Lanjut ya, coba lihat yang pertama ada apa? Oh, ada cicak. Cicak bisa memutuskan ekornya ketika dia dikejar oleh musuh. Dengan putusnya ekor cicak, biasanya hewan lain akan berhenti untuk mengejarnya. Cara cicak memutuskan ekornya untuk melindungi dirinya disebut autotomi. Ya, autotomi adalah cara memutuskan ekor cicak secara otomatis ketika dia dikejar oleh hewan pemangsa. Selanjutnya walang sangit. Walang sangit adalah hewan yang menyerupai bentuk belalang. Hewan ini hidup biasanya di daerah perkebunan atau pesawahan. Hewan ini memiliki alat perlindungan diri yang cukup unik, yaitu dengan mengeluarkan bau dari tubuhnya. Walang sangit memang sangat bau, tapi itu adalah cara khasnya walang sangit untuk mempertahankan dirinya dari gangguan hewan pemangsa. Bunglon. Bunglon merupakan hewan yang bisa mengubah warna dirinya menjadi warna apapun yang dia sukai, yang dia injak. Biasanya ketika bunglon itu hinggap di pepohonan atau di daun yang warna hijau, dia akan merubah dirinya menjadi warna hijau. Ya, kemampuan bunglon untuk mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya disebut mimikri. Jadi mimikri adalah kemampuan bunglon untuk mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Jadi mimikri ini dia berubah warna. Oke, dia berubah warna. Selanjutnya adalah ular. Ular memiliki sistem perlindungan diri yang sangat hebat dan mematikan. Ia bisa mengeluarkan racun dari gigi taringnya, dan racun tersebut bisa melumpuhkan musuhnya seketika. Nah, ini walang daun. Oke, walang daun memiliki tubuh yang sangat mirip dengan bentuk daun sehingga musuhnya tidak akan mengira bahwa bahwa hewan yang dia cari itu ada di sekelilingnya. Tapi memang caranya berkamuflase sangat-sangat sempurna karena walang daun memiliki bentuk tubuhnya hampir menyerupai daun yang ada di sekitarnya. Kemampuan menyerupai ini ya, dia tidak berubah, namun memang struktur tubuhnya sudah mempunyai seperti daun. Kemampuan ini disebut dengan kamuflase. Selanjutnya ada bekicot. Siput bekicot atau keong ya, memiliki cangkang yang berguna untuk melindungi dirinya dari serangan musuhnya. Jadi ketika kita mendekat, maka seluruh bagian tubuh yang ada di luar akan segera masuk ke dalam cangkangnya yang keras. Cangkang yang dimiliki sangat kuat sehingga pemangsa kesulitan untuk menghadapinya. Cumi-cumi. Cumi-cumi menggunakan tinta untuk melindungi dirinya dari serangan musuhnya. Tinta tersebut akan disemprotkan ke musuhnya yang ingin memangsanya. Dengan demikian, musuhnya tidak dapat melihat cumi-cumi dengan jelas. Jadi ketika ada pemangsa, dia segera menyemprotkan tinta yang hitam pekat itu, kemudian cumi-cumi segera lari dan pergi, sehingga beberapa saat pemangsa akan kehilangan jejak dari cumi-cumi tersebut. Selanjutnya adalah kalajengking. Racun yang terletak pada bagian tubuh ekor pada kalajengking berguna untuk menemukan lawan atau musuhnya. Jadi di ekornya yang melengkung tajam itu seperti pisau, itu merupakan bisa atau racun pada kalajengking. Oke, sapi, banteng atau kerbau, dia mempunyai tanduk. Sistem perlindungan dirinya yaitu
memiliki tanduk yang sangat kuat, runcing yang digunakan untuk menyeruduk musuh-musuhnya sehingga musuh dari hewan akan takut. Wah, yang ini. Harimau, anjing, dan singa adalah hewan karnivora. Sistem perlindungan yang dimiliki adalah dengan menggunakan tubuhnya yang kuat dan gigit taring besar, serta kuku yang sangat tajam yang digunakan untuk merobek daging musuh-musuhnya. Oke, itu tadi beberapa penyesuaian diri pada hewan berdasarkan makanan, terus adaptasi atau lingkungan habitatnya, maupun perlindungan diri dari musuh-musuhnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.